Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375, maka kesimpulannya adalah, nah, kita cuma butuh waktu beberapa detik aja ya, 30 detik, ya paling lama 1 menit lah. Oke, nah teman-teman paham artinya ini enggak? 0,375% dari 5,43. Berarti ini kan kita kalikan ya. Alangkah lebih baiknya kita jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 375 dibagi dengan, ini di belakang koma ada 3 angka, berarti kan 1000. 1, 2, 3. Karena di sini persen, berarti per 100. Tambahin nolnya 2 ya. Dikalikan dengan 543 dibagi dengan 100. Nah, seperti ini. Jangan dihitung, udah biarkan aja dulu. Kemudian yang Y-nya sama pengerjaannya. 543 dibagi dengan, di belakang koma ada 2 angka, berarti 100. Karena di situ persen, tambahin 02. Dikalikan dengan 375 dibagi dengan 1000 berarti. Nah, kita amati nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nolnya sama. Berarti kita tinggal lihat angka yang atas atau pembilangnya saja. Ternyata kok angkanya di sini sama. Ya, pengaliannya sama. Berarti kesimpulannya X sama dengan Y. Nah, nanti kalau teman-teman sudah pro kelihatan, cuma beberapa detik aja. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 2. Jika X sama dengan P kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P tambah 1 tambah 1, maka, oke, coba teman-teman itu berapa detik itu mengerjakannya seperti itu? Yap, ketemu. Jawabannya adalah P. Cuma beberapa detik aja, hitungan detik. Kalau kita menggunakan trik. Menggunakan cara biasa boleh aja, nggak apa-apa. Nah, di sini Pingli berikan triknya. Bagaimana triknya? Triknya kalau ada bentuk soal seperti ini, ya ini P, P-nya ganti aja dengan 1. Ini P-nya ganti aja dengan 1. Ya. Jadi X sama dengan 1 kali 1 kali 1, 1 tentunya ya. Kemudian Y-nya 1 tambah 1 tambah 1, 3. Kesimpulannya X kurang dari Y atau Y lebih dari X. Tinggal kita cari pada opsi. Nah, jawabannya B. Nah, jadi teman-teman kalau seperti ini tolong dipahami triknya ya. Kalau ada yang sama, ganti aja. Variabelnya itu ganti aja. Nomor 3. 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81. Maka kesimpulannya, tek. Ayo coba. Berapa detik? Ya, betul. A jawabannya. Nah, caranya bagaimana? Kita hitung biasa di sini. Ya, teman-teman harus bisa hafal bilangan berpangkat. Mulai dari pangkat bilangan pokok 2, bilangan pokok 3, tentunya teman-teman harus hafal ya. Nah, kita ubah dulu 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, 64 ini kita ubah. Ubah jadi berapa? Nah, ini 2 pangkat X diubah jadi 64 diubah jadi 2 pangkat 6. Jadi kesimpulannya X-nya 6. Nah, X-nya sama dengan 6. Kita dapatkan nilai X. Kemudian untuk mencari nilai Y bagaimana? Sama caranya. 3 pangkat Y sama dengan 81. Nah, 81 ini diubah juga. 3 pangkat Y sama dengan 81 itu jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 kan tentunya. Jadi jawabannya Y sama dengan 4. Nah, kesimpulannya apa ini? X lebih dari Y. Jadi teman-teman saran saya, bisa hafal yang bilangan berpangkat, yang bilangan pokoknya 2, 3, 5. Jadi seperti itu ya. Misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Paling enggak di sini sampai 2 pangkat 8 lah. Kalau 3 ya 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 sampai minimal 3 pangkat 5. Itu teman-teman harus hafal. Ya. Terus ketambahan lagi 6 pangkat 1, 6 pangkat 2, 5 juga sama.
Ya semoga hafal lah. Yuk lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Jika Y terletak di antara harga Z dan X, dan X lebih dari Z, maka, nah, berapa detik ini, teman-teman? Yang jelas X lebih dari Z. Oke, berarti X di kanan, Z di kiri. Tek, oke, jawabannya adalah A. Cuma, ya 10 detik lah. Caranya bagaimana? Nah, kita susun aja. Ini kan Z, kemudian di sini X. Nah, Y terletak di antara X dan Y, X dan Z. Berarti kan Y di tengah sini. Nah, kesimpulannya apa ini? Nah, teman-teman tarik kesimpulan sendiri ya. Berarti kan otomatis Y kurang dari X. Jelas kan ini? Berarti jawabannya X lebih dari Y. Tek, ketemu. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Jika X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1/74 ditambah 1/76, maka berapa detik? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah B. Mudah sekali. Caranya bagaimana? Kita tinggal mengamati saja. Amati aja. Seperti ini ya. X antara 1,72 dengan 1,78 itu besar mana kira-kira? Besar 1,78 kan? Ini kalau kita kurangkan berarti nanti nilai X-nya itu adalah negatif. Negatif berapa? Nggak tahu lah. Intinya negatif. Kemudian yang Y di sini kalau kita jumlahkan, nah kita jumlahkan tidak ada bilangan negatif ya. Meskipun di sini bentuknya pecahan sekecil apapun, tentunya jawabannya pasti positif. Jadi kesimpulannya X kurang dari Y. Nah, kita cukup butuh tanda aja. Kita pakai trik ya. Oke, lanjut. Jika P sembarang bilangan ya, dan X sama dengan 3P kuadrat dikurangi 5, dan Y sama dengan 2P kuadrat ditambah 4. Maka, oke, silakan pause teman-teman. Berapa detik teman-teman bisa mengerjakan seperti ini? Pingli masih menunggu? Oke, jawabannya adalah B. Bagaimana pengerjaannya? Kita trik aja. Nah, trik lagi. Oke, pengerjaan soal seperti ini memang didesain bisa dipakai, bisa ditriki ya, bisa ditriki. Jadi soalnya pasti dibuat untuk soal yang bisa ditriki. Jadi kita harus pakai cara trik ini. Bagaimana cara triknya? P-nya ganti 1. Udah seperti bentuk nomor sebelumnya tadi. Kalau ada bentuk seperti ini, variabelnya kita ganti aja dengan 1 boleh. P-nya ganti dengan 0 juga boleh. Kalau seperti ini boleh 0. Tapi kalau pecahan jangan 0 ya, 1 aja. Terus P-nya ganti. Saya itu orangnya melete. P-nya saya ganti 5 misalkan. Ya tidak apa-apa sih lah, monggo. Boleh-boleh aja ya. Tapi kalau saran saya, P-nya ganti aja 1. Maka X-nya berapa di sini? 3 kali 1, 3. 3 kurangi 5, negatif 2. Sedangkan Y-nya, 2 kali 1, 2. 2 tambah 4, 6. Nah, teman-teman tarik kesimpulan, X-nya kurang dari 6. X-nya kurang dari 6. X-nya kurang dari Y. Nah, jawabannya adalah B. Semoga teman-teman paham ya. Lanjut. Ngegas ini pokoknya. Nomor 7. Jika X sama dengan selisih umur Zizi dan umur ayahnya sekarang. Ini sekarang ya berarti. Dan Y sama dengan selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu. Maka, oke, Pingli tunggu. Silakan teman-teman pause. Ya. Jawabannya adalah 10 detik aja. C. Nah, kalau teman-teman paham yang namanya umur, pasti bisa jawab seperti ini. Selisih umur Zizi sekarang, misalkan ya, X itu umur Zizi itu 10. Umur Zizi itu 10. Umur ayahnya itu 20. Misalkan Zizi 10, umur ayahnya ini jangan 20 lah, 30 gini aja. Berarti kan 30 dikurangi 10 kan? Nah, berarti berapa ini? 20 tahun. Ini selisihnya. Kemudian yang Y selisih umur
kedua orang itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu berarti umur ayah berapa? Kalau 7 tahun yang lalu 23. Umur sisi 3 tahun. Kan gitu. Kita kurangkan 20. Jelas sama. Yang namanya selisih umur kedua orang itu berapapun mau 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang akan datang, pasti selisihnya itu tetap. Jadi sama ya. Kesimpulannya X sama dengan Y. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 8. Jika sudut suatu segitiga X, 2X, dan 3X, dan Y sama dengan 30 derajat, maka, coba teman-teman bisa berpikir cepat apa enggak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah C. 5 detik aja cukup. Tentunya teman-teman harus paham yang namanya jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? Kalau kita jumlahkan semuanya itu pasti 180 derajat. Itu sudah pasti itu. Kalau kalian masih ragu, silakan hitung sendiri. X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180. Nah, kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan 6X ya. 6X sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan 30. Sedangkan kita punya Y-nya sama dengan 30. Nah, kesimpulannya X sama dengan Y. Oke. Nah, ketemu. Cukup beberapa detik aja ya. Teman-teman perlu ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nomor 9. Jika X sama dengan jumlah luas sisi-sisi kubus yang panjang rusuknya sama dengan 6 dan Y adalah isi kubus tersebut. Nah, jumlah luas berarti maksudnya luas permukaan ya. Kemudian yang ditanyakan Y sama dengan isi kubus. Isi kubus itu sama dengan volume. Yuk, coba kita hitung. Pilih menunggu. Oke, jawabannya adalah C. Kuncinya ada di mana? Ada di 6. Jika kubus rusuknya 6, pasti itu luas permukaan sama dengan volume. Itu khusus untuk rusuknya 6. Ya, rusuknya 6 cm. Pokoknya 6 satuan lah intinya, bukan cm aja ya. 6 satuan. Ya, itu termasuk kuncinya, ini triknya. Nah, triknya seperti itu. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan yuk kita bahas ya. Luas permukaan itu kan 6 kali A kuadrat ya. 6A kuadrat. Soalnya apa? Kubus itu kan sisinya ada 6. Nah, sedangkan sini rusuknya itu 6. Berarti 6 kali 6 kuadrat 36. Kalau kita kalikan 216. Nah, kalau volume itu kan A pangkat 3. Kalau kubus ya. 6 pangkat 3 berapa? 216. Loh, sama. Itu. Ini khusus untuk rusuknya 6. Luas permukaan dan volumenya pasti sama. Kalau teman-teman ingat, ya kalau seperti ini langsung aja cari X sama dengan Y gitu aja. Nomor 10. Jika X sama dengan 1/63 dikurangi 1/69 dan Y sama dengan 1/65 dikurangi 1/67. Maka kesimpulannya adalah, oke, harusnya di bawah 10 detik. Coba berapa? Iya. Silakan di-post ya. Teman-teman nyoba loh ya di sini. Set. Oke, jawabannya adalah A. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa cepat itu gimana? Di sini teman-teman jangan hitung biasa, jangan disamakan penyebutnya, ya. Jangan disamakan penyebutnya. Tapi amati kuncinya. Kuncinya itu ada di mana? Kita anggap besar sama kecil gitu aja. Depan dengan depan. Coba kita bandingkan ya, kita bandingkan. 1/63 dengan 1/65 besar mana? Oke ya, kalau angkanya terlalu besar, coba pilih berikannya. 1/2 dengan 1/3, ini besar mana coba? Tentunya besar 1/2 ya. Ini besar, ini kecil. Kenapa kok seperti itu? Jika bilangan itu dibagi penyebutnya semakin kecil, maka angkanya semakin besar. Jika penyebutnya semakin besar, maka angkanya semakin kecil. Jadi kesimpulannya antara 63 dengan 65 kan
kecil 63, berarti ini bilangannya besar, ini bilangannya kecil. Nah, bilangan kecil. Kemudian yang belakang. Sekarang 1/69 dengan 1/67. Ini tentunya semakin kecil, ini semakin besar. Nah, kalau besar dikurangi kecil, maka nilai X-nya adalah positif. Nah, kalau di sini kecil dikurangi besar, maka nilai Y-nya pastilah negatif. Kan seperti ini ya. Kemungkinan kan seperti itu kan, semakin kecil gitu loh. Kecil dikurangi besar kan jelas semakin kecil. Atau bisa dibilang negatif. Ya sudah pasti negatif lah. Jadi kesimpulannya X lebih dari Y. Nah, jawabannya A. Jadi gitu, jangan disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya payah nanti. Soal berikutnya. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X sama dengan akar pangkat P dari 64, serta Y sama dengan PQ ditambah Q pangkat 3. Maka kesimpulannya adalah set. Oke? Sudah bisa menemukan? Oke, jawabannya adalah C. Nah, caranya gimana? Masukkan aja langsung. Kita ya dengan cara biasa ya. X sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Berapa ini? 4. Tentunya 4 ya. Kemudian Y sama dengan P-nya ganti 3. 3 kali 1, 3 ditambah 1 pangkat 3, 1. Jawabannya adalah 4. Jadi kesimpulannya X sama dengan Y. Nomor berikutnya. Jika sebuah lingkaran yang berjari-jari X luasnya 3Y kuadrat, maka ini jari-jarinya aja X. Masa luasnya itu 3Y kuadrat? Nah, yuk teman-teman simpulkan sendiri. Apakah kedua pernyataan ini ada hubungannya? Oke, tentunya tidak ada hubungan di sini. Ya, jari-jarinya aja X. Harusnya di sini luasnya dalam bentuk X. Harusnya luasnya itu 3X kuadrat. Harusnya loh ya. Ini berarti ada hubungan. Kalau X. Kalau di sini Y berarti tidak ada hubungannya di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nomor 13. Jika sebuah busur sangkar P luasnya 64 dan sisinya sama dengan X. Dan Q adalah sebuah 4 persegi panjang dengan salah satu sisinya 4 cm 4 ya. Dan sisi lainnya Y. Bila luas P sama dengan luas Q, maka kesimpulannya adalah kita kerjakan biasa, luas P sama dengan luas Q. Nah, busur sangkar itu apa? Bujur sangkar kok busur sangkar. Bujur sangkar ini adalah persegi ya. Jadi X kuadrat sama dengan 64. Maka X-nya sama dengan berapa? 8 tentunya ya. Kemudian kita cari yang Q. Ini punyanya P. Dan kita cari Q. 4 persegi panjang. 4 persegi panjang itu yang salah satu sisinya adalah 4. Yang lainnya adalah Y. 4 dikali panjang kali lebar ya. 4 kali Y sama dengan juga 64. Nah kesimpulannya ini belum kita hitung dulu. Y sama dengan 64 dibagi 16. Y-nya 4. Berarti kesimpulannya itu X lebih dari Y. Nah, jawabannya adalah A. Selanjutnya. 14. Jika X sama dengan negatif 17 pangkat 18 dan Y sama dengan negatif 18 pangkat 17, maka kesimpulannya adalah 5 detik aja cukup ya. Bagaimana? Jawabannya adalah A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kuncinya ada di mana? Ada di pangkatnya di sini. Nah, kuncinya ada di pangkat ya. Nah, bagaimana ini? Teman-teman tolong perhatikan. Di sini bilangan pokoknya sama-sama negatif. Oke, bilangan pokoknya sama-sama negatif. Kalau pangkatnya itu genap, pasti nanti hasilnya adalah positif. Ini pangkat ya, genap berarti hasilnya positif. Kemudian kalau pangkatnya ganjil, gimana? Hasilnya selalu negatif. Oke, hasilnya pasti negatif nanti. Negatif. Nah, ini berlaku ketika bilangan pokoknya negatif loh ya. Berlaku ketika bilangan pokoknya negatif. Nah, kalau bilangan positif ya
tinggal dilihat pangkatnya, tidak berlaku ini. Jadi genap hasilnya positif, ganjil hasilnya negatif. Sudah jelas di situ X di sini hasilnya sudah pasti positif. Berarti X itu positif, kemudian Y sudah pasti negatif. Jadi jawabannya X lebih dari Y. Oke, jawabannya A. Selanjutnya, nomor 15. Jika X sama dengan jumlah semua bilangan genap di bawah 50 dan Y sama dengan jumlah bilangan gasal atau ganjil ya, di bawah 50, maka kesimpulannya adalah, oke, 5 detik aja cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah B. Nah, kenapa kok seperti itu? Perhatikan triknya. Tolong perhatikan triknya ya. Triknya bagaimana? Kita mengamati batasnya. Nah, di sini X itu jumlah semua bilangan genap di bawah 50. Nah, artinya di bawah 50 ya. Artinya apa di bawah 50? Berarti 50 tidak ikut. Nah, tidak ikut ya. Perhatikan sini, 50 tidak ikut karena 50 ini genap, berarti bilangan genap terbesarnya dia tidak diikutkan, berarti. Oke? Nah, karena bilangan genap terbesarnya tidak diikutkan, maka jawabannya mana? Ya jelas besar yang ganjil. Oke? Berarti kesimpulannya X kurang dari Y. Masih kurang jelas? Oke, saya berikan contoh simpelnya aja kayak gini. Nah, misalkan di bawah 6 ya, di bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bilangan itu di bawah 6, artinya 6 di sini tidak ikut. Nah, bilangan yang terbesarnya bilangan siapa ini? Ganjil sini, ini kan ganjil. Nah, ganjil. Berarti kesimpulannya nanti kalau kita jumlahkan yang paling besar ya ganjil berarti. Ya kita buktikan aja. 1 tambah 3 tambah 5. Ganjilnya berapa? 9. Lalu genapnya? Genapnya berapa? 2 tambah 4, 6. Loh, bener kan? Berarti ini genap kurang dari ganjil. Jawabannya adalah B. Nah, gitu ya. Jadi kita cukup melihat batas yang paling paling belakang aja. 16. Jika X rusuk sebuah kubus yang isinya sama dengan 125 meter kubik dan Y sama dengan sisi miring segitiga siku-siku, yang panjang kedua sisinya yang luar 3 cm dan 4 cm. Maka kesimpulannya adalah, nah di sini juga 5 detik. 5 detik aja cukup ya. Coba yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya apa? Jawabannya A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kenapa kok bisa seperti itu? Triknya bagaimana? Ini triknya. Teman-teman coba lihat ya. Cukup lihat satuannya aja. Cukup lihat satuan. Satuannya apa di sini? Meter. Sedangkan di sini sentimeter. Ya jelas X-nya itu lebih dari Y. Soalnya kan meter di atasnya sentimeter. Gitu. Jadi dilihat aja sudah kelihatan. Tanpa perlu menghitung X-nya. Kalau misalkan kita hitung, X-nya berapa itu? Nah, kalau ini kan isi. Isi itu volume. Volume itu pangkat 3. Berarti X pangkat 3 sama dengan 125. Maka X-nya sama dengan 5. Kan seperti itu. Nah, sedangkan sini panjang sisi miring. Sisi miring itu Y. Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti kan 9 tambah berapa ini? 16. 25 ya. Akar 25. 5. Itu Y-nya. Nah ini sama. Tapi kan satuannya. Ini kan meter. Ini sentimeter. Nah gitu kan. Jadi cukup dilihat satuannya saja. Kalau teman-teman pengen menghitung ya monggo silakan. Itu triknya. Nomor berikutnya. Nomor 17. Jika P lebih dari 0 dan Q kurang dari 0, X sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat dan Y sama dengan P plus Q dikuadratkan, maka kesimpulannya adalah
P lebih dari 0 ini artinya positif. Q lebih kurang dari 0 ini artinya dia negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sebenarnya trik yang paling mudah apa? P dan Q kita ganti dengan angka yang saling berlawanan. Misalnya, P-nya kita ganti dengan negatif 1. Kok negatif 1 toh? 1, maaf. P-nya ganti 1, Q-nya kita ganti dengan negatif 1. Udah gini aja. Kita masukkan aja. X sama dengan 1 tambah 1, berarti 1 kuadrat kan 1. Tambah 1, 2. Nah, sedangkan Y-nya 1 dikurangi 1, 0. Kan dikuadratkan kan 0 kan? Jadi kesimpulannya X lebih dari Y. Nah, ini cara paling mudah seperti ini. Jadi ganti aja. Variabelnya ganti aja dengan bilangan yang berlawanan. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. 18. Jika X sama dengan 747, dikurangi 747 per 2, dan Y sama dengan 747 per 2, maka kesimpulannya adalah, kalau angkanya seperti ini, besar-besar seperti ini ya, kita buat pemisahan aja. Sederhanakan aja. Ganti aja dengan angka 1. Udah, ini triknya. Triknya ganti angka. Nah, ganti angka. Berapa? 1. Berarti X sama dengan 1 dikurangi 1 per 2. Yang sama loh ya, angkanya yang sama diganti. Berapa? 1 kurangi 1 per 2. Kan 1 per 2. Sedangkan Y-nya 1 per 2. Kesimpulannya, X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Jadi untuk menghindari angka yang besar, angka yang sama kita ganti saja. Dengan angka berapa? 1. Oke, selanjutnya. 19. Jika X sama dengan jumlah semua bilangan genap yang terletak di antara 20 dan 30. 30-nya nggak ikut berarti. Dan Y sama dengan jumlah semua bilangan prima yang terletak di antara 20 dan 30. Oke, nah yuk kita hitung yuk. Kita hitung satu persatu aja ya. Kalau genap di antara 20 sama 30, berapa? Berapa aja? Kan ada 22, 24, 26, 28. Kan seperti ini ya. Kemudian Y-nya prima antara 20 sampai 30 berapa? 23. Terus berapa lagi? 29. Kan cuma ini. Kesimpulannya X lebih dari Y. Kalau kita jumlahkan kan gitu. Jawabannya adalah A. Berikutnya. Nomor terakhir, nomor 20. Jika X sama dengan jumlah kuadrat semua bilangan genap di bawah 10 ya, dan Y sama dengan jumlah kuadrat semua bilangan gasal atau ganjil di bawah 10, maka kesimpulannya adalah, yang pertama kita lihat bilangannya dulu. Bilangannya berapa aja toh? X sama dengan, kan gini, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Nah, seperti ini ya. Jangan dijumlahkan. Jangan dijumlahkan. Kemudian yang Y. Nah, yang Y itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kan seperti ini. Coba teman-teman lihat. Kira-kira banyak yang mana? Ya, banyak yang ganjil. Soalnya paling belakang ini ganjil. Jadi kalau kita kuadratkan pun nanti hasilnya juga semakin besar. Jadi kesimpulannya di sini X-nya itu pasti kurang dari Y. Jawabannya adalah B. Kalau teman-teman belum percaya, yuk kita buktikan yuk. 2 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat. Kalau kita jumlahkan di sini berapa? 4 tambah 16 tambah 36 tambah 64. Kita jumlahkan keseluruhan 120. Nah, di sini kita kuadratkan satu persatu loh ya, bukan kuadratkan langsung, kuadratkan satu persatu. Jadi 1 tambah 9 tambah 25 ditambah 49 ditambah 81. Kalau kita jumlahkan di sini 1 tambah 49 50, 50 tambah berapa ini? 90, 140, 165.
No, besar yang Y kan? Jadi kesimpulannya X kurang dari Y. Nah, demikian penjelasan dari Pingli. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari Pingli. Oke, silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Dan share juga ke media sosial teman-teman. Misalkan di Instagram atau Facebook. Ya, hitung-hitung bantu Pingli lah. Oke, ikuti terus video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di video pembahasan CPNS berikutnya. Terima kasih.